Semua bersorak gembira. Akhirnya Marten Paes bisa bela timnas Indonesia di kualifikasi Piala Dunia 2026. Shin Tae-yong ungkap sifat sebenarnya Marcelino Ferdinand di timnas Indonesia. Pengakuan haru dan respek pemain keturunan Sudan soal upacara HUT kemerdekaan Indonesia. Yes, alhamdulillah. Akhirnya Marten Paes resmi bisa main di kualifikasi Piala Dunia ronde 3. Kiper naturalisasi Marten Paes telah resmi bisa membela timnas Indonesia usai PSSI berhasil memenangkan sidang banding di FIFA. Hal tersebut diungkapkan Ketua Umum PSSI Erick Thohir melalui Instagram pribadinya, Minggu 18/8. Kabar baik bagi persepakbolaan Indonesia. PSSI pada hari ini menginformasikan bahwa setelah melalui proses yang cukup lama dan ekstensif, Marten Paes akhirnya telah berhasil didaftarkan dan sekarang secara sah dapat bermain mewakili tim nasional Indonesia. Tulis Erick Thohir di Instagram pribadinya, Minggu 18/8. Erick meyakini bergabungnya Marten Paes akan menambah kekuatan timnas Indonesia. Dengan rasa cinta dan bangga terhadap Indonesia serta cita-citanya untuk memberikan dampak positif terhadap sepak bola Indonesia, kami yakin bahwa bergabungnya Marten akan memperkuat tim nasional, terutama dalam menghadapi putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia, ucap Erick. Kami menyambut kedatangannya dengan tangan terbuka dan menanti tim nasional Indonesia meraih performa yang lebih baik, kata Erick menambahkan. Pengajuan banding telah dilayangkan dan sudah disidangkan pada 15 Agustus lalu. Kemudian hasil sidang banding itu telah berbuah hasil manis yang telah diumumkan oleh Erick Thohir pada Minggu 18/8 bahwa Marten Paes bisa membela timnas Indonesia. Pelatih timnas Indonesia, Shin Tae-yong soroti sosok Marcelino Ferdinand selama memperkuat tim Garuda. Cerita Shin Tae-yong tersebut disampaikan kepada KBS World Indonesian. Pria asal Korea Selatan tersebut bocorkan caranya mendekati para pemain. Berdasarkan informasi yang diperolehnya, Shin Tae-yong membangun kedekatan seperti kakak adik. Pelatih asal Korea Selatan tak segan untuk melakukan kontak fisik dengan pemain agar kedekatan bisa terbangun. Awalnya, sebenarnya saya tidak tahu banyak tentang Indonesia, agama, budaya negara itu, gaya hidup masyarakatnya. Memahami semua itu adalah yang pertama-tama saya pikirkan, ujar Shin Tae-yong dilansir dari KBS World Indonesian. Meskipun gaya hidup para pemain sepak bola juga penting, saya berusaha untuk memahami budaya masyarakat terlebih dahulu, karena saya tidak bisa berbahasa Indonesia. Saya mendekati para pemain itu seperti adik saya, bercanda dan bermain-main dengan mereka. Kontak fisik, dengan kontak seperti mencabut bulu telinga, mencubit, menusuk mata. Meski itu kelihatannya kasar, para pemain justru lebih suka ketika saya melakukan itu. Mereka senang karena pelatih bercanda dengan mereka. Meskipun suasananya bisa dianggap sangat serius, mereka senang karena saya selalu bercanda dengan mereka. Saya juga tentu senang, bahkan kami menari tarian bulgogi bersama di lapangan. Lanjutnya, Shin Tae-yong juga menyoroti kehadiran sosok Marcelino Ferdinand selama jadi pelatih timnas Indonesia. Pelatih asal Korea Selatan itu mengaku sering memarahi pemain 19 tahun tersebut. Meski begitu, dirinya mengaku bahwa Marcelino Ferdinand adalah pemain yang sangat lucu di skuad timnas Indonesia saat ini. Shin Tae-yong berterima kasih dengan ex pemain Persebaya tersebut yang selalu bisa mencairkan suasana. Shin Tae-yong senang bahwa akhirnya para pemain bisa menyatu selama berada di kamp latihan timnas Indonesia. Sangat lucu, terutama Marcelino, ujar Shin Tae-yong. Meskipun sering saya marahi, dia selalu membuat suasana menjadi ceria. Jadi saya berterima kasih kepada dia. Para pemain sangat menyukai hal-hal seperti itu. Dan saya juga berpikir mungkin kedekatan ini yang membuat saya dan para pemain bisa menjadi satu. Lanjutnya, bek timnas U20 Indonesia keturunan Sundan dari kedua orang tuanya yakni Mesha Al-Hamzah mengakui sempat merinding saat ikut memperingati Hari Kemerdekaan ke-79 Republik Indonesia bersama skuad Garuda Nusantara.
Dalam rangkaian upacara ini memang ada beberapa pemain keturunan yang ikut merayakan dan memperingati kemerdekaan ke-79 RI. Selain itu, ada juga Mesya Al-Hamzah yang memiliki darah keturunan Sundan dari kedua orang tuanya. Namun, pemain berusia 19 tahun tersebut telah memiliki kartu tanda penduduk KTP warga negara Indonesia. Hal ini karena Mesya Al-Hamzah lahir dan besar di Indonesia. Meski tak bisa dipungkiri, ia memiliki darah keturunan Indonesia. Dalam kesempatan ini, pemain PSBS Biak itu pun menceritakan bagaimana perasaannya ikut merayakan kemerdekaan RI. Mesya Al-Hamzah mengatakan bahwa perayaan kemerdekaan RI ini berjalan dengan lancar. Ia juga mengungkapkan harapannya buat Indonesia ke depannya. Upacara kemerdekaan berjalan dengan baik bersama teman-teman untuk Hari Raya Kemerdekaan Indonesia, ujar Mesya Al-Hamzah kepada awak media di Stadion Madia. Semoga kedepannya bisa jaya terus dan merdeka, ucapnya. Lebih lanjut, saat ditanya apakah deg-degan bisa ikut merayakan kemerdekaan RI ini, Mesya Al-Hamzah mengaku sempat deg-degan hingga merasa merinding karena bisa melakukan upacara ini. Pemain kelahiran Jakarta 25 Januari 2005 tersebut mengaku merinding karena saat ini ia juga membela timnas Indonesia. Ia bahkan menekankan bahwa ia merasa bangga menjadi orang Indonesia. Tetap merinding melakukan upacara untuk negara ini, kata Mesya Al. Kita sekarang juga di timnas, membawa lambang Garuda, tetap merinding dan bangga, tegasnya.